Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara edukasi. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbincang terkait dengan SDIT MTA Gemolong ya, yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio MTA TV. Kita nanti akan berbincang berbagai hal, utamanya kegiatan dan prestasi di sekolahan yang bagus ini, yaitu SDIT MTA Gemolong. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ramai sekali pemirsa studio MTA hari ini, dan tentunya kita akan berbincang dengan teman-teman semua, ustadz-ustadz semua dari SDIT MTA Gemolong. Kita kenalan satu persatu ya. Yang pertama ada Ustadz Dian Rahmanto selaku pembina TIKI Lomba MAPSI dari SDIT MTA Gemolong. Kabar baik, sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz atau biasanya dipanggil Kak Santoso, Esos selaku pembina pramuka ya. Kabar baik, sehat hari ini? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini cocoknya dipanggil siapa ini? Ustadz atau Kak ini ya? Biasanya Kak, karena pembina pramuka. Kalau Kak. pramuka seringnya dipanggil Kak gitu ya, Kak Santoso gitu. Santoso. Kemudian ada teman-teman yang hebat pula pemirsa di kesempatan sore hari ini. Kita kenalan satu persatu. Yang pertama ada Mas Arsyad Himawan. Kabar baik, sehat hari ini Mas Himawan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang belum hari ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Semangat juga ini hari ya. Hai. Kemudian ada Mas Faiz Fahru Rozi. Kabar sehat hari ini Mas Faiz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang juga ini? Samun. Sudah ya? Sudah kenyang juga ini Mas Faiz? Alhamdulillah. Baik, di paling ujung pemirsa ada dua sahabat kita yang hebat, yaitu Mas Hisyam Al-Faruq Hermawan dan Mas Zafran El-Fatin. Kabar sehat hari ini Mas Zafran, Mas Hisyam? Sehat. Alhamdulillah. Ini beliau berdua, Mas Hisyam dan Mas Zafran ini salah dua ya, siswa yang berprestasi dari SDIT MTA Gemolong di bidang pantomim di kejuaraan FLS 3N. Nanti kita tanya-tanya lebih jauh terkait dengan bagaimana perlombaannya dan terkait dengan prestasi mereka. Baik, untuk para pemirsa di kesempatan sore hari ini kita membuka kesempatan pula untuk Anda yang ingin berinteraksi, bertanya. Silahkan bisa menghubungi kami di line telepon 02716793.000. Kemudian ada juga melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik, sedikit kami sampaikan pemirsa, di sini teman-teman semua itu memiliki prestasi yang hebat-hebat. Salah satunya adalah Mas Faiz Fahru Rozi yang kemarin mewakili SDIT MTA Gemolong dalam bidang lomba TIKI gitu Mas Faiz ya. Ya, TIKI itu sebenarnya lomba apa ini Mas Faiz? Ya sekadar lomba komputer, ngetik Arab, nulis Arab, ya kayak membuat animasi di PowerPoint. Oh, baik. Semua basicnya di software di komputer gitu ya? Iya. Baik. Kemarin untuk lomba TIKI ini dapat juara berapa Mas Faiz? Kalau di kecamatan itu juara 1, di kabupaten juara 1, dan di Purbalingga belum juara. Baik. Di Purbalingga berarti tingkat provinsi? Iya. Baik, sudah masuk tingkat provinsi, luar biasa. Di tingkat kecamatan, di kecamatan Gemolong ya. Jadi kemudian di Kabupaten Sragen dapat juara 1 semua gitu ya. Iya. Baik, perasaannya bagaimana Mas Faiz? Alhamdulillah saya sangat berbahagia. Kerja keras ini bukan hanya hasil saya, tapi juga berkat dari doa orang tua, guru, teman-teman saya. Baik, luar biasa ini. Kerja keras dari Mas Faiz dan semua yang terlibat dalam perlombaan TIKI ini ya. Iya. Baik, sebenarnya kalau lomba TIKI ini pertama kali ikut atau sudah kali keberapa Mas Faiz mengikutinya? Pertama kali. Oh, pertama kali? Iya. Langsung dapat juara 1 gitu? Baik, luar biasa ini. Usahanya berarti ya cukup keras ini ya. Latihan berapa bulan atau mungkin berapa waktu gitu sebelum mengikuti kompetisi ini? Ya sekitar 1 bulanan lah. Wah, 1 bulan gitu ya. Baik, lumayan itu ya, waktu yang singkat tapi
bisa juga memantapkan kejuaraannya gitu. Nah, kejuaraan ini sebenarnya siapa yang mendorong Mas Faiz mengikutinya? Apakah keinginan sendiri atau ada yang mengajak gitu? Ya diajak Ustadz Dian. Oh, Ustadz Dian ini ya. Berarti Ustadz Dian ini selaku pembinanya ya? Iya. Baik, Kebetulan waktu itu. alhamdulillah. Bagaimana saat ketika mendapatkan kabar Mas Faiz ini dapat juara 1 di tingkat kecamatan dan kabupaten? Awalnya itu ya sebelum pengumuman itu ya deg-degan gitu. Mungkin melebihi muridnya deg-degannya. Tapi setelah dengar kabar dapat juara gitu ya plong gitu. Alhamdulillah. Berarti kemarin juga ikut mendampingi ketika kejuaraan? Iya, mendampingi dari kecamatan sampai provinsi kebetulan saya ikut. Baik, baik, luar biasa ini. Jadi disampaikan deg-degannya lebih besar dibandingkan muridnya gitu ya? Iya. Kenapa Ustadz Dian? Ya karena lihat prosesnya begitu kan, lihat saingannya juga itu kan khawatirnya berlebih gitu. Nanti bisa ndak juara kayak gitu. Baik, ada sedikit ya minder mungkin seperti itu? Bukan minder, cuma ya nervous aja gitu. Oh, nervous ya. Tapi semua kegelisahannya bisa terbayar ketika sudah dapat juara 1 gitu. Iya, Nah, kemudian bisa masuk ke tingkat provinsi itu bagaimana Mas Faiz perasaannya? Bisa ke Purbalingga juga gitu? Ya senang, bahagia, bisa maju mewakili kabupaten, sekolah. Baik. Ada perbedaan tidak Mas pola latihannya ketika kejuaraan di tingkat kecamatan kabupaten dengan kejuaraan di tingkat provinsi? Ada sedikit yang diganti di slide PowerPoint, diganti gambar sama animasinya. Oh, oke. Baik. Kalau latihannya lebih intens di sekolah atau ada pembinaan lain ketika mungkin di tingkat kabupatennya? Di sekolah. Oh, di sekolah gitu. Baik. Latihan berapa kali sehari ketika akan menuju perlombaan di tingkat provinsi itu? Sehari biasanya 3-4 jam. Oh, 3-4 jam gitu. Baik, luar biasa ini. Berarti untuk mata pelajaran yang lain harus ditinggalkan dulu ini. Iya. Ya, dikejar setelah ikut perlombaan gitu ya. Baik, ke Ustadz Dian. Ini bagaimana saat tantangan melatih teman-teman utamanya di tingkat MAPSI ya, di lomba tiki ini? Ya. Tantangan yang utama itu membagi waktunya, Mas. Ya. Karena kita kan latihan juga di waktu pelajaran biasa. Ya. Jadi waktu latihan sama belajarnya itu harus memilih-milih. Kebetulan kan ketika sebelum itu saya tanya dulu, kira-kira mata pelajaran apa yang menurutmu mudah gitu. Oh. Jadi yang menurutnya mudah bisa kita buat latihan lomba MAPSI gitu. Kan jadi setelah itu anak ngejarnya juga nggak begitu jauh gitu kalau yang dianggap mudah gitu. Iya, baik. Berarti memilih jam yang menurut Mas Faiz ini mata pelajarannya bisa cepat dia kuasai gitu ya, Ustadz ya. Akhirnya bisa dapat waktu dan sehari bisa 3-4 jam gitu. Iya. Baik. Setiap hari itu Ustadz ya latihannya? Hampir setiap hari karena kan latihannya itu membutuhkan waktu yang lama. Prosesnya itu. Ketika di lomba aja tuh ada waktunya sampai 3 jam juga. Oh. Lombanya itu. Perlombaannya 3 jam juga. Dari awal sampai selesai itu 3 jam. Dan yang dikerjakan itu kan banyak. Jadi harus sering-sering latihan juga menghafal. Ya, baik, supaya dapat ritme ya, Iya. ketika nanti perjuaraan di tingkat provinsinya. Nah, ketika memilih Mas Faiz ini untuk ikut berpartisipasi dalam lomba tiki, apa yang mendasari Ustadz Dian memilih gitu? Kebetulan kan Mas Faiz juga ketika pelajaran komputer atau TIK itu kan dengan saya juga. Di keseharian itu saya juga sambil mengamati, cari-cari bibit gitulah istilahnya. Yang ya itu ada beberapa yang menonjol gitu, terus saya seleksi gitu. Oh, yang kelihatan menonjol banget Mas Faiz, jadi saya ajak coba gitu. Baik, alhamdulillah Mas Faiz ternyata juga memiliki bakat di bidang itu ya Mas ya. Iya. Baik, luar biasa. Nah, kita beralih sedikit ya ke Mas Arsyad Himawan ini. Mas Arsyad ini pemirsa merupakan pinru kalau dalam kejuaraan kepramukaan ya, atau pimpinan regu. Kemarin dalam kemah bakti tim SDI TMTA Gemolong ini juga meraih prestasi. Baik, Mas Himawan, bagaimana perasaannya ketika di kejuaraan kemah bakti teman-teman SDI TMTA Gemolong ini mendapatkan juara gitu? Alhamdulillah, sangat senang. Oh, sangat senang ya. Dan tentunya ini bukan hanya hasil dari saya, tapi hasil dari seluruh kerja keras regu saya. Berapa hari kompetisi kemah bakti ini diselenggarakan, Mas?
Kira-kira hampir 3 hari. Oh, 3 hari gitu ya. Lomba apa saja ataupun ya kategori apa saja yang diikuti oleh SDITM TA Gemolong akhirnya bisa dapat juara gitu? Ya, yang pertama ada PBB, Mm-mm. pesan berantai, Iya. dan yang lainnya ketangkasan. Ketangkasan gitu ya. Semua dapat juara, Ya, tapi akumulasi nilai gitu ya. Oke, baik. Kita di sini juga kedatangan pembinanya teman-teman semua, yaitu Kak Santoso Esos selaku pembina pramuka. Nah, ketika membina teman-teman di kepramukaan ini, Ustaz, latihannya seperti apa? Latihannya ya sama seperti biasa yang latihan di kepramukaan. Mungkin dalam mempersiapkan lomba itu ya perlu persiapan Iya. dalam menghadapi lomba, mulai dari seleksi, Iya. mulai pelatihan juga dan sebagainya itu. Baik, kalau di pramuka kan salah satu kegiatan yang setiap pekan itu diikuti oleh semua siswa gitu ya, Kak Santoso ya. Nah, untuk mendapatkan teman-teman yang berbakat itu seleksinya dilakukan seperti apa, Kak? Kalau di SDITM TA Gemolong itu kan untuk yang ikut ke pramukaan itu dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk mendapatkan bibit untuk perlombaan itu biasanya ya di seleksi juga sama. Nanti dipantau setiap kali kalau ada kegiatan kepramukaan, Iya. terus diseleksi gitu maksudnya. Adanya seleksi gitu ya. Iya, Biasanya seleksi seleksinya seperti apa yang dilakukan? Seleksinya kan juga kalau di kepramukaan kan ada mungkin dibagi kurang lebih 2 ya, ketangkasan dan fisik yang kuat kalau di kepramukaan seperti itu. Baik, ketangkasan dan fisiknya. Fisiknya ya. Baik. Dan pengetahuan Pengetahuan. dan ketangkasan. Biasanya ada apa ya namanya, seleksi tertulis terlebih dahulu atau memang sudah dari Kak Santoso ini memiliki pandangan sendiri? Itu biasanya kalau kakak-kakak pembina yang lain tuh sudah ada pandangan sendiri. Potensi anak kan sudah terlihat dari kegiatan yang terlaksana di setiap pekannya gitu. Oh ya, baik. Termasuk Mas Himawan ini ya, menjadi memiliki kemampuan yang keterampilan kepramukaan yang baik gitu. Nah, Mas Himawan, ini kenapa Mas Himawan suka dengan dunia pramuka itu? ya agak menantang dan itu cara menjaga kekompakan. Oh, menantang gitu ya. Nah, kegiatan apa yang menantang dalam kepramukaan yang Mas Himawan rasa itu paling menantang gitu? Ya, PBB cukup menantang. PBB ya. Apalagi harus menyeragamkan ke semuanya gitu ya. Baik, latihannya yang diberikan oleh Kak Santoso porsinya berat tidak, Mas Himawan? Cukup berat untuk meraih kemenangan. Oh, memang harus melalui proses yang berat juga ini ya. Baik. Nah, biasanya porsi latihannya seperti apa, Kak Santoso, sehingga teman-teman dari SDITM TA Gemolong ini bisa meraih juara? Sama seperti itu juga. Mungkin kendalanya di waktu juga sama, karena berbenturan dengan KBM yang sedang berlangsung. Iya. Untuk persiapannya ya sama, mungkin dari pertama kan seleksi dulu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Habis itu untuk persiapan apa materi yang mau disampaikan itu harus benar-benar anak-anak itu menguasai. Gitu. Baik, berarti kalau latihannya itu mengganggu jam KPM, strategi yang dilakukan oleh Kak Santoso dan teman-teman pembina bagaimana? Ya, kerjasama dengan guru-guru yang lain gitu. Jadi alhamdulillah untuk guru atau ustadzanya yang lain itu mendukung, insya Allah ya dikasih jam untuk pelatihan gitu. Baik. Itu ketika menuju kejuaraan berapa lama ini latihan yang ditambahkan untuk teman-teman yang ikut lomba? Dari seleksi itu kurang lebih 2 bulanan. 2 bulanan gitu ya. Nah, latihannya setiap hari atau ada sepekan sekali, sekali 3 kali gitu? Kalau mendekati di perlombaan itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari latihan terus. Karena kalau di pramuka itu kan harus kompak, tidak hanya individu saja tetapi kekompakan yang diutamakan. Oh iya, kekompakan, apalagi tadi yang salah satu yang menantang adalah PBB-nya PBB, gitu. Baris berbaris itu kan kemarin alhamdulillah untuk kejuaraan kan ada 5 yang dijuarakan kejuaraan. Jadi di SDITM TA Gemolong itu meraih
dua sektor kejuaraan, yang pertama PBB dan Sandi Morse itu. PBB dan Sandi Morsenya Iya, gitu. PBB dan Nah, cara melatihnya supaya bisa berjuara itu bagaimana ini? Ya, Kak Santosa? dilatih diulang-ulang terus, terus sama kekompakan. Iya. Kembali juga karena membutuhkan fisik juga, terus kepandaian juga kan, dilatih terus menerus itu Ya. kalau sudah mendekati. Ya, baik. Dengan porsi latihan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina, capek tidak, Mas Himawan? Kalau pribadi saya tidak terlalu. Nah, strateginya bagaimana itu biar ya fit terus gitu, bahkan tidak merasa capek? Ya sampai rumah itu kalau olahraga, mandi, tidur, jadi bisa bangun pagi-pagi, ya latihan lagi. Iya. Baik, berarti ketika setelah sampai di rumah, selesai kegiatan gitu ya, mandi, kemudian istirahat sebentar, baru nanti bisa fresh dan tenaganya bisa kembali gitu ya Mas Jafran. Nah, untuk menjaga kekompakan dari teman-teman yang diberikan oleh Mas Himawan kepada teman-teman bagaimana ini? Selaku pimpinan regu. Ya selalu didukung dan tidak membuat untuk tidak menyerah. Menyampaikan jangan menyerah teman-teman gitu ya, dan tentunya selalu memberikan motivasi. Nah, tadi juga menang di Sandi Morse gitu ya. 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 Bagaimana bisa melatih kemampuan itu, Mas Jafran? Mas Himawan maksud kami. Ya tentu saja dengan terus berlatih dan bersungguh-sungguh dalam latihan tersebut. Latihan di rumah tidak? Atau hanya mengandalkan latihan di sekolah? Ya kalau latihan di rumah itu individu, setiap orang. Jadi setiap posisinya latihan di rumah sendiri. Tapi ketika latihan bersama itu dia di sekolah. Oh, di sekolah. Kalau Mas Himawan di rumah biasanya latihan apa ini? Ya untuk saya kalau latihan di rumah itu kebanyakan latihan untuk aba-aba PBB-nya. Aba-aba PBB-nya gitu ya. Baik, sampai suaranya hilang tidak kemarin pas memandu itu? Ya setelah itu hilang sedikit. Hilang sedikit ya. Ya resiko gitu ya Mas Himawan, tapi sudah terbayarkan dengan dapatnya juara ini. Baik, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Mas Hisyam Al-Faruq Hirmawan dan Mas Zafran El-Fatin, teman-teman semua. Beliau ini menjadi siswa berprestasi dalam bidang pantomim ya, yang kemarin lomba dalam FLS 3N gitu. Mas Hisyam, Mas Zafran, senang tidak ketika mengikuti kejuaraan pantomim? Kami senang dan yang pasti bersyukur. Senang dan bersyukur gitu ya. Kalau Mas Zafran ini kali keberapa ikut lomba pantomim? Baru yang pertama. Oh, baru pertama gitu ya. Kalau Mas Hisyam? Sama juga pertama. Oh, baru pertama juga gitu ya. Kemarin kejuaraan diselenggarakan di mana ini Mas Hisyam? Kabupaten. Di kabupaten gitu ya. Dan dapat juara berapa Mas Hisyam? 1. Juara 1. Ini berpasangan atau individu ini? Pasangan. Wah, luar biasa ini berpasangan. Baik, pasti harus ada kekompakan juga gitu ya, bukan hanya soal skill pantomimnya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Tadi sudah kita spoiler sedikit-sedikit ya pemirsa terkait dengan prestasi teman-teman hebat kita. Dan nanti untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini dalam acara edukasi. Dan di hari ini pemirsa kita masih bersama dengan kawan-kawan hebat kita dari SDIT MTA Gemolong. Dan untuk para pemirsa yang ingin ikut berinteraksi silahkan melalui line telepon di 02716793000 dan juga melalui pesan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik, kita ke Mas Hisyam Al-Faruq dan Zafran El-Fatin ya pemirsa, selaku pemain pantomim ya dari SDIT MTA Gemolong. Baik, Mas Hisyam, Mas Zafran ya, tadi di kejuaraan tingkat kabupaten dapat juara 1 ya. Nah, kemudian ada lomba tingkat lanjutannya atau tidak ini Mas Hisyam? Ada. Kapan pelaksanaannya? Bulan kemarin atau kapan? Masih ingat? Oh, bulan kemarin ya. Dapat juara berapa ini? Peringkat 5. Oh, peringkat 5 ya. Itu tingkat provinsi?
Ya. Oh, baik. Pelaksanaannya di mana ini, Mas Isyam? Di SD. Oh, di SD. Oh, secara daring gitu ya kejuaraannya. Baik, kalau Mas Zafran ini dan Mas Isyam ini kan satu tim untuk pantomimnya gitu ya. Nah, kemarin latihannya itu dibimbing dari mana? Apakah ada guru tertentu di SDIT MTA Gemolong? Dari luar. Oh, Diambil dari luar. Oh, baik. Berarti di sekolahan menyediakan fasilitas gitu ya, guru pendamping gitu ya. Baik, kita boleh tidak melihat teman-teman video dari kejuaraannya Mas Isyam dan Mas Zafran terkait dengan pantomim dalam acara FLS 3N. Hai, kita dari SDIT MTA Gemolong Sragen, Jawa Tengah. Aku Zafran sebagai relawan. Aku Hisam dan juga sebagai relawan. Judul kita memasak untuk korban bencana alam. Selamat menyaksikan. Baik, Mas Zafran, ini tadi pantomimnya menceritakan tentang apa, Mas Zafran? Tentang berderma. Jadi Berderma, ya? ceritanya itu kita membantu korban bencana alam dengan memasak di dapur umum. Baik, berarti itu ide ceritanya dari siapa itu? Dari guru pembimbing. Oh, guru pembimbing gitu ya. Baik, itu memang ada tema kategorinya sendiri atau temanya bebas saat itu? Bebas. Oh, bebas ya. Akhirnya yang dipilih tema untuk dermawan gitu ya. Baik, Mas Isyam, Mas Zafran ini satu-satu. Kenapa Mas Isyam suka dengan pantomim itu? Karena pantomim itu menceritakan tapi tidak menyentuh. Aku suka melihat tapi tidak terlihat. Melihat tapi tidak terlihat gitu ya. Menyentuh tapi tidak menyentuh gitu ya. Baik, memperagakan suatu adegan secara visual ya teman-teman semua, tetapi memiliki makna yang besar gitu ya. Nah, ada yang mengajak atau keinginan sendiri ketika mau pantomim itu? Ada yang mengajak. Siapa saat itu? Guru pembina. Baik. Berarti Mas Isyam kemudian tertarik gitu ya dengan dunia pantomim. Kalau Mas Zafran sendiri kenapa suka dengan dunia pantomim ya? Dunia pantomim itu lucu dan imajinatif. Jadi bisa membayangkan benda tanpa menyentuh benda itu gitu. Bisa menyentuh benda tanpa menyentuhnya gitu. Baik, yang pertama kali mengenalkan ke Mas Zafran siapa? Guru pembimbing. Guru pembimbing juga. Kenapa mau diajak gitu? Karena kelihatannya kayak seru gitu. Seru ya. Dan akhirnya bisa menjadi salah satu bidang untuk jadi prestasi gitu ya. Kalau Mas Isyam sendiri ketika sudah
tahu dengan dunia pantomim ini, akhirnya bagaimana perasaannya? Sangat senang bisa juara di tingkat kabupaten. Boleh cerita tidak ketika lomba di kabupaten itu seperti apa prosesnya? Latihan sangat keras. Latihan, terutama latihan gerakan, ekspresi muka, mimik wajah itu Iya. yang paling utama. Yang paling berat latihan apa ini? Yang ekspresi wajah. Ekspresi wajah gitu ya. Nah, kenapa itu sulit, Mas Hisham? Cara menggerakkannya itu agak bingung. Bingungnya ketika ekspresi apa ini? Mungkin yang sedih dan marah atau lain sebagainya. Marah itu agak bingung. Bingung ya, sedikit sulit gitu ya ekspresi marah gitu. Kalau Mas Zafran sendiri ketika lomba di tingkat kabupaten, kesulitan apa yang dihadapi? Kesulitannya pada tenaga, terus ekspresi tadi sama transisi antar cerita. Baik. Kenapa tenaganya sangat sulit? Apakah harus ekstra yang dikeluarkan gitu? Atau ceritanya berat gitu? Ya ceritanya agak berat gitu. Ceritanya sama antara lomba tingkat provinsi dengan kabupaten? Sama. Oh sama, dermawan gitu ya? Iya. Durasi berapa tadi untuk videonya bersih? 5 menit. Oh 5 menit gitu ya. Nah untuk bisa dapat video 5 menit dengan cerita yang begitu dalam ya, tadi sangat menyentuh kita semua teman-teman. Itu berapa lama latihannya Mas Zafran? Sekitar 3 minggu. 3 minggu? Iya, 3 minggu latihan. Latihan setiap hari itu? Iya. Jam berapa biasanya latihannya? Biasanya setelah istirahat biasanya. Oh setelah istirahat gitu? Iya. Baik, berapa jam biasanya? Sekitar 1 jam. 1 jam. Baik. 1 jam latihan gitu ya. Satu cerita yang sama tadi ya, 1 jam itu diulang-ulang gitu. Iya. Baik. Ke Mas Hisham ini, ketika lomba dan teman-teman dapat juara 1 dan dinyatakan lolos ke tingkat nasional, itu perasaannya dari Mas Hisham seperti apa? Sangat senang dan saya tidak menyangka ternyata bisa lolos ke provinsi. Kenapa tidak menyangka Mas Hisham? Karena melihat lawannya itu sangat banyak yang bagus. Baik. Berarti lawannya itu memiliki cerita juga yang bagus-bagus gitu ya. Tapi Mas Hisham dan Mas Zafran ternyata memiliki kelebihan dan ternyata dibuktikan dengan latihannya yang keras ya, setiap 3 minggu gitu ya. Nah, untuk menjaga chemistry tadi kan teman-teman duet gitu ya, berdua. Menjaga chemistry-nya gimana Mas Hisham? Supaya tetap kompak. Latihan melihat video berulang-ulang kali sampai gerakannya bisa sama. Kalau Mas Zafran supaya tetap kompak dengan Mas Hisham gimana yang dilakukan? Ya lihat video terus berlatih gitu. Oh, latihan terus gitu ya. Nah, kalau di SDIT MTA Gemolong untuk latihan pantomim itu ataupun ekstra pantomim itu ada berapa orang yang ikut? Ada 2. Oh 2 ya, Mas Zafran dan Mas Hisham saja gitu ya. Iya. Baik, dan ternyata ini bisa menjadi siswa yang berprestasi di situ gitu ya. Nah, dari Mas Zafran mungkin punya target atau cita-cita berkaitan dengan pantomimnya gitu. Sebenarnya ingin juara di provinsi. Baik, semoga tahun depan di tingkat yang lebih tinggi ya bisa meraih prestasinya gitu ya. Kalau dari Mas Hisham sendiri ada target tidak dari pantomimnya? Sama saya juga ingin di provinsi itu juara 1 biar lolos ke tingkat nasional dan
membanggakan orang tua, kedua orang tua. Amin, amin. Semoga cita-citanya tercapai ya. Walaupun sekarang ini kelas berapa? 6. Oh, kelas 6. Mungkin nanti bisa ikut FLS 3N di tingkat sekolah menengah pertama gitu ya. Baik, ke Mas Faiz Fahru Rozi ini ya. Tadi kan sudah masuk lomba di tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi gitu ya. Nah, dari Mas Faiz sendiri punya target lanjutan tidak ini? Ya, target saya sama seperti Mas Hisam dan Mas Yafran, semoga bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Baik, amin. Semoga bisa tercapai. Kalau boleh cerita Mas Faiz, ada momen yang paling membekas tidak berkaitan dengan kejuaraan TIKI ini? Ya, tentu harus latihan yang begitu keras dan harus mengatur waktu. Ya, latihan berjam-jam. Iya. Kangen tidak dengan pola latihan seperti itu, Mas Faiz? Ya, agak kangen. Kangen nih sih. Semoga nanti bisa ikut kejuaraan yang lain atau mungkin bidang TIKI di tingkat sekolah lanjutannya gitu ya. Kalau Mas Arsyad Himawan gitu, apa momen spesial gitu ketika mengikuti kejuaraan kemah bakti dari SDITM Gemolong? Saat api unggun. Saat api unggun. Ya, kenapa Mas Himawan? Karena di situ Dasar Dharma dibacakan. Iya, lafal Dasar Dharma ya, itu dibacakan. Itu sangat membekas bagi Mas Himawan gitu ya. Nah, kalau dari target Mas Himawan sendiri ke depan apa ini? Utamanya di bidang kepramukaan. Ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak. Mungkin bisa ikut jambore nasional gitu ya Mas Himawan ya. Baik, semoga cita-cita dari teman-teman semua ini bisa tercapai dan nanti harapannya bisa terwujud juga. Ke Kak Santoso gini ya, ini kan teman-teman yang dibina, dilatih itu masih tarafnya anak-anak gitu ya, tingkat sekolah dasar gitu ya. Bagaimana cara menanamkan mental, kemudian kedisiplinan dan bahkan keberanian juga ke teman-teman di SDITM Gemolong? Ya, dipersiapkan untuk kedisiplinannya terutama. Biasanya yang dilakukan seperti apa untuk melatihnya? Melatihnya ya belajar disiplin, bertanggung jawab, dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kepramukaan, terutama Dasar Dharma dan Trisatya. Ya, baik. Mungkin ada pesan dari Kak Santoso, utamanya berkaitan dengan ekstrakurikuler yang membanggakan ini, yaitu bidang kepramukaan. Semoga kepramukaan di SDITMTA semakin maju, semakin maju dan berkembang, dan anak-anak, karena untuk kepramukaan ini sangat bagus kegiatannya, terutama mendidik anak, membentuk karakter, kepribadian yang bagus dan bertanggung jawab. Baik, luar biasa ini nanti pesannya semoga bisa diterima untuk teman-teman semua dan para pemirsa. Baik, ke Ustadz Dian Rahmanto ini ya, tadi kan salah satu pembina TIKI juga, kemudian pengampu di TIK juga. Ini kan sering potensi anak utamanya di bidang soft skillnya TIK itu jarang muncul. Nah, biasanya untuk bisa memperlihatkan skill itu dilatih dengan cara apa ini, Ustadz? Nah, ketika pelajaran TIK itu sambil diselingi dengan contohnya game-game gitu, jadi untuk melatih kemampuan anak secara logikanya gimana gitu. Kemampuannya kan biasanya kalau di tes logik itu sering munculnya di situ. Baik, itu utamanya itu sih. Berarti dengan permainan-permainan gitu ya, sehingga logikanya bisa bermain dan muncul gitu ya. Nah, kalau TIKI ini tadi ada dukungan dari orang tua yang sangat besar tidak, Ustaz? Sangat besar dukungan dari orang tua. Karena kan kita ketemunya kan cuma di sekolah waktu latihannya. Sedangkan di rumah itu kan juga ada sedikit waktu luang itu. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua untuk ketika di sekolah kita yang memantau, memotivasi anak, melatih anak begitu. Ketika di rumah kita juga minta dengan orang tua itu supaya juga memantau juga dan menyemangati gitu, supaya tetap semangat untuk latihan gitu, nggak mudah menyerah. Ya, baik, biar latihannya maksimal ya, di rumah juga dapat pantauan dari orang tua. Nah, dengan beragamnya ekstrakurikuler dan keterampilan yang ditanamkan di MTA Gemolong ini ya. Nah, apakah untuk orang tua yang saat ini akan mendaftarkan putra-putrinya sudah ada jalur itu, Ustaz ya? Kebetulan di SDITMTA ini tinggal kuota terakhir, satu kelas terakhir. Sebelumnya kan sudah membuka pendaftaran, sudah dapat 3 kelas.
Terus melihat antusias yang luar biasa, akhirnya kita memutuskan untuk menambah 1 kelas lagi, kuota terakhir. Baik, masih ada sisa Ya, kuota masih ada terakhir sisa ya? sedikit kuota Sedikit, terakhir. baik. Kira-kira berapa bangku lagi yang tersedia itu? Kurang lebih sekitar 10-an kali. Yes. Ya, kira-kira segitu. Ya, baik, harus siap-siap ini ya untuk orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya di SDIT MT Anggamolong. Mungkin ada akses yang bisa dibuka atau mungkin persiapan bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya. Ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin menghubungi kita atau ingin tahu tentang kita, kita itu ada di sosial media, ada di Facebook, Instagram, TikTok, dan sosial media yang lainnya itu atas nama SDIT MT Anggamolong. Gitu. Baik, silahkan nanti bisa diakses ya. Nanti insya Allah informasi berkaitan PBDB ada di sana dan juga berkaitan dengan informasi ekstrakurikuler yang bisa membuahkan prestasi ini ya. Baik, terima kasih Ustadz Dian, Kak Santoso, Mas Faiz Fahru Rozi, Mas Arsyad Imawan, Mas Hisyam Al-Faruq Irmawan, dan Mas Zafran El Fatin ya. Fatin betul sudah berkenan hadir di Studio MTA TV. Semoga sukses selalu dan cita-cita dari teman-teman semua bisa terwujud gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kita ya dengan SDIT MT Anggamolong yang luar biasa ini pemirsa. Bukan hanya berprestasi di bidang akademik, ternyata prestasinya juga merambah di bidang non-akademik. Kemudian untuk Anda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya yang berada di sekitar Sragen ya, ataupun yang berada di daerah sekitarnya, bisa mendaftarkan putra-putrinya di SDIT MT Anggamolong. Tinggal sedikit lagi kuota yang tersisa untuk Anda. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dalam acara edukasi. Terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Saya Wahid Arifuddin, mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.